akan membuat Ya. mereka jadi ngajar lagi atau justru kena PHK jadinya? Itu jadi di dalam undang-undang ASN itu menurut Menteri kemarin mengatakan bahwa tidak dikenal istilah P3K paruh waktu, tidak Ya. dikenal istilah honorer, terutama P3K paruh waktu ya. Kalau tidak ada landasan hukumnya, nomenklaturnya nggak ada, sehingga nggak bisa digaji. Itu sebabnya. Kadang mereka sudah ngabdi 5, 10, bahkan 15 tahun, tetapi tiba-tiba yang masuk database itu yang baru masuk 2 tahun, 3 tahun. Nah ini. Nah yang kedua, kami juga memastikan bahwa SE nomor 7 itu bukan untuk mem-PHK guru-guru kita. Aturan dari Menteri Dikdasmen ini akan membuat Ya. mereka jadi ngajar lagi atau justru kena PHK jadinya? Di balik hiruk-pikuk birokrasi Indonesia tahun 2026, sebuah gelombang kecemasan tengah menyapu ruang-ruang kelas di seluruh penjuru negeri. Terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 seolah menjadi alarm yang membangunkan ratusan ribu tenaga pendidik dari mimpi kenyamanan sesaat. Kebijakan ini bukan sekadar lembaran kertas administratif. Ia adalah titik krusial dalam perjalanan panjang penataan tenaga honorer yang diamanatkan oleh Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Di satu sisi, pemerintah berupaya memberikan pelampung hukum agar pemerintah daerah tetap bisa membayarkan hak finansial guru hingga akhir tahun. Namun di sisi lain, bayang-bayang penghapusan status honorer di tahun 2027 kian nyata dan menyesakan. Ketidakpastian ini berakar dari benang kusut data yang tak kunjung terurai, di mana terjadi perbedaan angka yang tajam antara pemerintah pusat dan daerah, hingga menyebabkan guru-guru yang telah mengabdi puluhan tahun justru terancam tercecer dari sistem. Fenomena ini tak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi nasional yang sedang berjuang menyeimbangkan fiskal. Dengan mandat konstitusi anggaran pendidikan sebesar 20%, Indonesia menghadapi dilema berat ketika anggaran tersebut harus berbagi ruang dengan program strategis nasional lainnya. Jika anggaran murni pendidikan terus tergerus, maka janji kesejahteraan bagi para pengabdi di garda terdepan pendidikan akan tetap menjadi fatamorgana. Bahwa kalau dikatakan di Undang-Undang ASN itu tidak mengenal istilah honorer, ya kami ingin mempertegas bahwa akan seperti apa, terutama yang paruh waktu. Karena banyak yang paruh waktu itu sudah 20 tahun, 15 tahun ke atas itu banyak di daerah kita. Nah, kami ingin mempertegas itu, seperti apa statusnya. Oke lah misalnya mereka digolongkan ke non-ASN. Ya. Nah, status kedepannya seperti apa? Apakah akan dinaikkan menjadi PNS atau seperti apa? Kemudian kalaupun bahasanya non-ASN itu kan nomenklaturnya juga nggak ada di Iya. APBN. Iya. Nah, berarti kan nggak digaji. Nah inilah asumsi dari teman-teman di bawah itu. Nah sehingga ini harus diluruskan. Karena memang ya oke lah Bu Dirjen mengatakan seperti itu, ya kita semua sepakat. Tetapi yang perlu dipikirkan jangan hanya mencari solusi jangka pendek. Jangka panjang ini juga harus harus dipikirkan. Jangan sampai menjadi bom waktu ke depan. Nanti berganti presiden akan jadi masalah yang tidak tuntas. Isu pengangkatan P3K menjadi PNS merupakan babak baru dalam diskursus kepegawaian Indonesia di tahun 2026. Aspirasi ini muncul sebagai respons atas kasta ganda dalam sistem ASN yang dianggap menciptakan ketidakadilan psikologis dan jaminan hari tua yang berbeda. Secara regulasi, pemerintah melalui Kemendikdasmen dan Kemenpan RB mulai mengkaji skema pengalihan status P3K menjadi PNS secara bertahap, terutama bagi guru yang telah memiliki masa kerja panjang dan sertifikasi pendidik. Namun, secara ekonomi, transformasi ini bukan sekadar perubahan nama jabatan, melainkan komitmen finansial jangka panjang bagi negara. Setelah saya baca memang agak kurang tegas surat edaran itu, Iya. tapi niatan dari Mendikdasmen sebenarnya bagus. Artinya pemerintah hari ini berupaya agar status guru-guru kita, terutama yang P3K paruh waktu, P3K penuh waktu ini, ya sudah tidak ada klasterisasi lagi, yang jadikan menjadi PNS seperti itu. Yang kita inginkan sebenarnya seperti itu. Ya tentu kalau misalnya kendalanya adalah fiskal dan sebagainya, ya mari kita berhitung. Amanat konstitusi mengatakan bahwa anggaran pendidikan itu minimal 20%. Jadi bahasanya sekurang-kurangnya 20% harus ditempatkan di porsi anggaran pendidikan. Sekurang-kurangnya 20% APBN itu. Itu bunyi konstitusi kita. Nah, kalau misalnya ada bahasa sekurang-kurangnya, ya memang kita harus hitung lagi bahwa kalau misalnya sekarang alasannya karena keterbatasan fiskal, kemudian perampingan dan sebagainya, ya itu saya rasa masih bisa kita diskusikan. Yang kedua adalah pemerintah harus punya peta jumlah guru kita hari ini dan jumlah kebutuhan guru kita ke depan.
Sesuai UU ASN nomor 20 tahun 2023, status tenaga honorer seharusnya sudah dihapus. Masalahnya, sistem penggajian di pemerintah daerah, Pemda, selama ini berbasis pada status tersebut. Ketika status non-ASN hilang, Pemda secara teknis kehilangan pintu atau akun anggaran untuk mengeluarkan uang gaji. Disinilah surat edaran ini masuk sebagai jembatan administratif. Surat edaran tersebut memberikan penegasan bahwa meskipun status mereka sedang dalam masa transisi menuju P3K, pemerintah daerah tetap memiliki dasar hukum yang sah untuk mencairkan anggaran gaji hingga akhir tahun 2026. Di tingkat daerah, pejabat seringkali takut melakukan pembayaran jika payung hukumnya tidak tegas, karena berisiko jeratan hukum pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Surat edaran Mendikdasmen ini berfungsi sebagai perisai hukum bagi kepala daerah dan bendahara. Dengan adanya instruksi tertulis dari kementerian, pemerintah daerah memiliki argumen kuat untuk tetap mengalokasikan anggaran dalam APBD meskipun status pegawainya masih dalam proses penataan. Jadi begini, surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2025 ini dikeluarkan sebagai rujukan bagi pemerintah daerah untuk menggaji guru-guru kita yang hari ini masih tergolong paruh waktu, P3K paruh waktu dan P3K itu. Karena kalau misalnya tidak ada, terutama P3K paruh waktu ya, kalau tidak ada landasan hukumnya, nomenklaturnya nggak ada, sehingga nggak bisa digaji. Itu sebabnya kenapa pemerintah daerah itu SK kontraknya kan sampai akhir 2026. Nah kalau mau dilanjutkan, nomenklaturnya nggak ada. Nah sehingga solusinya adalah dengan mengeluarkan surat edaran nomor 7 tahun 2025 supaya ada alasan daerah untuk atau landasan hukum bagi Pemda-Pemda untuk melanjutkan penggajian guru-guru P3K paruh waktu yang ada di daerah masing-masing. Itu sebenarnya alasan kenapa SP nomor 7 2026 ini dikeluarkan. Pada intinya surat edaran ini ingin memberikan motivasi mengajar para guru non-ASN yang kini lebih sering dihantui kekhawatiran akan hari esok daripada memikirkan inovasi di dalam kelas. Namun demikian kebijakan ini mai dirasa bersifat jangka pendek. Jika transisi menuju status ASN ini gagal dikelola dengan empati dan keadilan, Indonesia bukan hanya terancam menghadapi kiamat guru, tetapi juga kehilangan fondasi utama dalam mencetak generasi unggul. Masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh kemegahan gedung atau canggihnya kurikulum semata, melainkan oleh ketenangan jiwa mereka yang berdiri di depan papan tulis, memastikan cahaya ilmu tetap menyala tanpa harus merisaukan urusan perut yang tak kunjung terjamin. Kalau kita mau menegakkan regulasi ya tentu harus dengan niat dan keinginan bersama, jangan sampai nanti ada diskresi, ada macam-macam dan sebagainya. Kalau memang ada diskresi, ada afirmasi, ya jelaskan ke publik apa alasannya, kan seperti itu. Nah, jadi intinya tidak bisa dituntaskan oleh Dikdasmen sendiri nih, harus ada Menpan di situ sebagai yang memberi kuota, kemudian BKN dan sebagainya, dan Kementerian Dalam Negeri dalam hubungannya dengan pemerintah daerah. Nah, ini harus segera bertemu dan harus ada solusi segera. Jangan menjadi masalah ini berlarut-larut terus. Iya.